Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Prioritas-prioritas, menetapkan tujuan-tujuan, memastikan hal-hal yang penting selesai tepat waktu. Itu semua adalah bagian dari kedewasaan, terlepas dari apakah kita senang disebut sebagai orang dewasa atau tidak. Halo para pendengar, saya Mario Nugraha, selamat bergabung di Radio WLC. Johann Wolfgang von Goethe adalah seorang novelis, aktor drama, penyair, kritikus, ilmuwan, dan negarawan yang berasal dari Jerman. Banyak yang menganggapnya sebagai tokoh sastra Jerman terbesar di zaman modern. Ya, pada zaman yang relatif modern para pendengar. Karena dia meninggal pada tahun 1832. Ngomong-ngomong, dia berkata, hal-hal yang penting tidak boleh bergantung pada hal-hal yang tidak penting. Nah, di lain hari, Donny Alexander mengatakan sebuah komentar yang benar-benar membuat saya penasaran. Donny mengatakan bahwa apa yang menjadi fokus para pengkhotbah dan pemimpin gereja pada zaman sekarang sudah sangat berbeda dengan apa yang Sang Juru Selamat fokuskan dalam ajarannya. Kita belum punya banyak waktu untuk membahasnya, tetapi itu menggelitik rasa ingin tahu saya. Kita cenderung berfokus pada apapun yang menjadi yang utama dalam daftar prioritas-prioritas kita. Jadi, Donny, apa maksud Anda dengan komentar itu? Apakah menurut Anda prioritas kita saat ini telah bergeser dari apa yang menjadi prioritas Sang Juru Selamat? Dan jika demikian, mengapa dan apa atau bagaimana kita dapat mengubah prioritas kita kembali dapat selaras dengan prioritas Kristus? Saya rasa fokus kita sudah bergeser, Mario. Ketika Anda berbicara dengan orang Kristen manapun dan bertanya, mengapa mereka menjadi orang Kristen? Maka mereka akan memberi Anda jawaban seperti, mereka mengasihi Tuhan. Mereka ingin pergi ke surga dan lain-lain. Benar. Banyak khotbah yang berfokus pada kebutuhan yang dirasakan oleh jemaat mereka. Dan pasti ada ruang untuk itu. Lagi pula, jika kebenaran tidak dapat diterapkan pada tingkat praktis dalam kehidupan kita sehari-hari, apa gunanya? Anda memang revolusioner, Donny. Anda sering mengejutkan saya. Iya, serius. Jika sebuah kebenaran atau doktrin tertentu tidak memiliki penerapan praktis, jika tidak ada prinsip yang dapat menguntungkan Anda sekarang, apa gunanya? Meskipun demikian, saya pikir penting untuk mengenali apa yang paling dihargai oleh Yahusua dan dari waktu ke waktu menyelidiki diri kita sendiri. Apakah prioritas kita sudah selaras dengan prioritasnya? Oke, saya akui saya tidak pernah benar-benar memikirkan hal itu sebelumnya. Tapi penekanan Anda ini cukup bagus, Donny. Itu mengingatkan saya pada sesuatu yang pernah ditulis oleh Stephen Covey. Stephen Covey? Saya tidak mengenalnya, Mario. Ya, dia adalah seorang pengusaha dari Amerika. Dia menulis sebuah buku berjudul, sebenarnya dia menulis sejumlah buku. Nah, bukunya yang paling terkenal dan populer berjudul 7 Kebiasaan dari Orang-orang yang Sangat Efektif. Oh, saya pernah mendengar tentang buku itu, Mario. Saya belum membacanya, tapi saya pernah mendengarnya. Ya, itu buku yang bagus, Donny. Ngomong-ngomong, salah satu hal yang dia katakan dalam buku itu adalah hal utama adalah menjaga hal utama tetap sebagai hal utama. Hal yang utama apa? Coba ulangi, Mario. Hal utama adalah menjaga hal utama tetap sebagai hal utama. Ini adalah cara cerdas untuk mengingatkan diri Anda untuk menjaga prioritas Anda tetap lurus dan fokus. Saya suka itu. Saya akan mengingatnya. Karena kita sebagai orang Kristen juga perlu menjaga hal yang utama tetap sebagai yang utama. Jadi, mari kita bicara lebih spesifik, Donny. Dari sudut pandang bisnis, hal yang utama adalah pondasi keuangan. Dari sudut pandang pendidikan, yang utama adalah pengetahuan. Dari sudut pandang pengasuhan, hal utama adalah menjaga anak-anak Anda agar tidak masuk penjara. Saya bercanda. Hal yang utama adalah membesarkan anak-anak Anda agar dapat menyokong Anda di hari tua Anda. Ya kan? Serius. Oke. Apa hal utama dari sudut pandang orang Kristen, Donny? Baik, Mario. Mari kita baca. Buka kitab Matius pasal 6 dan baca ayat 33. Ada sejumlah elemen yang Yahusua fokuskan dalam pelayanan publiknya, yang secara keseluruhan
Semua aspek ini adalah hal yang utama. Tapi saya pikir kitab Matius pasal 6 ayat 33 meletakkan dasar yang terbaik. Nah, silakan dibacakan Mario. Baiklah, di sini dikatakan, carilah dahulu kerajaan Yahwa dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah hal utama bagi orang Kristen. Inilah yang harus didahulukan dalam kehidupan semua orang yang ingin memenangkan perlombaan. Seperti analogi Paulus. Masalahnya, iblis juga menyadari apa hal yang utama ini. Iblis telah menumpuk kekhawatiran, perhatian, stres dalam berbagai jenis variasi untuk mengalihkan perhatian kita dari hal yang utama tersebut. Berapa kali Anda tidur terlalu larut karena Anda tidak ingin hari berikutnya tiba? Atau mungkin tidur Anda terganggu karena Anda mengkhawatirkan sesuatu. Kemudian keesokan paginya, Anda merasa terlalu lelah untuk bangun. Jadi Anda melanjutkan tidur Anda dan melewatkan waktu untuk melakukan renungan pribadi. Iya, sejujurnya itu pasti lebih sering dari yang bisa saya akui, Doni. Iya, saya juga sama. Dan dengar, saya tidak bermaksud untuk menambahkan beban para pendengar kita. Yahwa tahu bahwa kita hanyalah debu dan bahwa kita memiliki kelemahan-kelemahan fisik. Dan saya tidak bermaksud untuk melepaskan cambuk untuk mengusir Anda dari tempat tidur ketika Anda belum cukup tidur pada malam sebelumnya. Maksud saya adalah bahwa ketika kita percaya kepada Yahwa, ketika kita menyerahkan beban-beban seperti stres, kekhawatiran, dan kecemasan kita kepadanya, Dia akan menanggungnya bagi kita. Jadi kita tidak perlu terjebak dalam gangguan-gangguan yang disiapkan setan. Itu benar, karena rasa stresnya akan sangat nyata, Doni. Oh, sudah pasti Mario. Dan semakin tua kita, rasanya kehidupan semakin membuat stres. Tapi jika kita sadar bahwa beban, stres, dan kecemasan ini digunakan oleh setan untuk mengalihkan pandangan kita dari upah yang telah disediakan, jika kita sadar bahwa hal itu akan mengalihkan perhatian kita dari hal utama untuk mencari kerajaan Yahwa, maka jebakan setan tersebut akan kehilangan kekuatannya. Benar, Paulus juga sudah mengatakan sesuatu tentang itu. Oh, bukan Paulus, tapi Petrus. Nah, ini dia. Ini dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 8-10. Ini sangat bagus. Petrus berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Yahwa, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kita selalu dapat mempercayai Bapa untuk berjalan bersama kita di setiap langkah. Dia ingin menanggung beban kita jika kita mau menyerahkan beban itu kepadanya. Dan hal yang indah tentang Bapa adalah Dia mengetahui keterbatasan kita. Dia tahu keterbatasan kita lebih baik dari kita. Benar. Dia tahu berapa banyak yang bisa kita tangani. Dan Dia tahu jumlah beban yang akan membuat kita kewalahan. Ada analogi yang sangat indah dalam kitab Perjanjian Lama yang menunjukkan kepada kita betapa hati-hatinya Bapa dalam memelihara anak-anaknya. Itu tertulis dalam kitab Yesaya, pasal 40 ayat 11. Tolong buka dan bacakan Mario. Oke. Nah, di sini dikatakan, seperti seorang gembala, dia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jadi adalah aman untuk menjaga hal utama, tetap menjadi hal utama. Adalah aman untuk meninggalkan masalah-masalah dan persoalan-persoalan serta penyebab-penyebab stres kita bersama Yahwa dan fokus untuk mencari Dia dan kerajaannya. Oke, sebelumnya Doni mengatakan bahwa ada beberapa aspek berbeda dari hal utama yang menjadi fokus Yahusua. Apa elemen lain yang dia fokuskan dalam pelayanannya, Doni? Nah, berbagi dengan orang lain kebenaran berharga yang telah kita terima harus menjadi bagian dari fokus kita. Buka kitab Matius pasal 28 dan bacalah ayat 19 dan 20. Ini adalah ayat-ayat yang sangat menguatkan. Karena ayat ini menggabungkan misi dengan janji untuk memampukan kita memenuhi misi itu. Silakan Mario. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam namaku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita harus menjadikan semua bangsa muridnya. Tapi, perhatikan, ini tidak berarti bahwa kita harus menghakimi semua orang. Karena di area inilah setan menyelinap masuk dan terlalu banyak orang Kristen yang akhirnya membuat orang lain menjauh dari kekristenan. Dengan cara bagaimana, Doni? Dalam keinginan kita untuk memuridkan semua bangsa, kita sering melakukannya dengan cara yang salah. Kita menunjuk pada dosa orang lain dan kita mencela mereka karena dosa atau perilaku atau kecanduan di area di mana kita tidak bersalah. Sambil dengan senang hati menutupi hal-hal yang di dalamnya kita ikut bersalah. Dan kita menyebut tindakan ini sebagai tindakan untuk memperingati mereka. Dan kita pikir,
Inilah cara yang seharusnya untuk menunjukkan kepada mereka kasih Bapa. Jika seperti itu, lantas bagaimana cara kita untuk dapat membuat mereka menjadi murid? Kalau saya pikir, menunjukkan sesuatu yang mereka lakukan yang mungkin membuat mereka kehilangan kehidupan abadi, itu adalah suatu kebaikan, Doni. Iya, menurut saya itu sebuah tindakan kasih. Sama sekali tidak. Ambil contoh, homoseksualitas. Saya tahu, saya telah menyebutkan ini di episode sebelumnya. Tetapi ini adalah contoh yang baik, karena ini adalah topik yang telah menghancurkan begitu banyak keluarga dan telah membuat orang-orang menjauh dari Yahwa. Seorang pemuda, tentu saja dengan gemetar karena ketakutan, akan mengungkapkan kepada orang tuanya bahwa dirinya gay. Dan hal yang sangat sering terjadi adalah bahwa orang tua akan menghakimi dan mencela dan mengusirnya dari rumah. Seringkali keluarga gereja juga akan berpihak pada orang tua dan menjauhi individu yang mengaku sebagai gay. Beberapa individu bahkan telah menjalani terapi pengubahan dalam usaha untuk mengubah dan menyembuhkan mereka dari menjadi gay. Apakah masih ada orang yang melakukan itu, Doni? Hingga tahun 2018, sebuah negara di Amerika Selatan, yang namanya tidak boleh disebutkan, masih melakukan itu. Intinya adalah, orang-orang yang untuknya Kristus juga telah mati sedang diusir dari hadapan Sang Juru Selamat karena orang-orang yang seharusnya paling mengasihi mereka telah memperlakukan mereka dengan segala cara, tapi tidak dengan kasih. Dan jika ibu atau ayah tidak bisa mengasihi atau menerima mereka, maka dengan alasan apa mereka dapat percaya bahwa Bapa Surgawi akan mengasihi dan menerima mereka? Ya, tepat. Orang-orang lain mungkin tidak terang-terangan menolak mereka, tetapi itu masih tetap terasa. Misalnya, mereka akan mengatakan hal-hal seperti, saya mengasihi Anda, dan saya ingin Anda datang berkunjung, tetapi tidak dengan pasangan Anda. Mereka berkata bahwa mereka mengasihi orang berdosa, tetapi membenci dosa. Jadi kemudian, karena perlakuan seperti itu, individu tersebut akan merasa dibenci dan ditolak. Iya, begitulah. Tapi Anda ingat, Yahuswa tidak pernah bertindak seperti itu. Oke, jadi bagaimana kita memuridkan semua bangsa, Doni? Dengan menunjukkan kepada mereka kasih Bapa. Mencela mereka karena dosa-dosa mereka adalah sebuah tindakan lancang merebut peran Roh Kudus. Adalah tugas Roh Kudus untuk menginsafkan dosa. Bukan tugas Anda dan tentu saja bukan tugas saya. Ketika Roh Yahwa menginsafkan dosa, Yahwa tahu persis pendekatan apa yang harus diambil untuk menjangkau hati. Itulah mengapa Yahwa tidak pernah memberi kita tugas untuk menginsafkan dosa orang lain. Kita harus menarik orang lain kepada Yahwa dengan cara mengasihi mereka dengan kasih yang terbuka. Sama dengan kasih Yahuswa yang tidak menghukum pelacur dan pemungut cukai. Aspek lain dari menjaga hal utama tetap menjadi yang utama adalah menyelaraskan permintaan doa kita dengan kehendak Yahwa, dengan berdoa agar kerajaan Yahwa terjadi di bumi yang akan datang. Oh, Anda tahu, saya tidak pernah benar-benar memikirkan itu sebelumnya, tapi Anda benar. Bahkan itu muncul dalam doa Bapa kami. Kitab Matius pasal 6 ayat 10. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, benar. Berdoa agar kerajaannya datang adalah penting. Terlalu sering kita berpikir, ya, itu sudah dinubuatkan. Itu akan terjadi. Saya tidak perlu memintanya. Tetapi ketika doa-doa kita selaras dengan kehendak Yahwa, Dia akan melakukan lebih banyak hal dalam menjawab doa-doa kita. Karena ingat, Dia tidak pernah memaksakan kehendak. Yahwa itu sangat sopan. Dia menunggu kita meminta. Jadi ini adalah hal utama yang perlu kita lakukan untuk menjaga fokus kita di area yang tepat. Carilah dahulu kerajaan Yahwa dan kebenarannya. Nyatakan kepada orang lain kasih Yahwa melalui cara kita memperlakukan mereka dengan cinta kasih dan penerimaan yang sama yang ditunjukkan Yahwa kepada mereka. Dan naikkanlah doa-doa yang selaras dengan kehendak Yahwa. Oke, apakah kita dapat mengatakan bahwa Yahusua adalah pribadi yang berorientasi pada tujuan? Tujuannya selalu untuk menyelamatkan orang berdosa melalui penyataan kasih Yahwa, iya kan? Dia tidak hanya menjadi pribadi yang berorientasi pada tujuan, tapi dia adalah pribadi yang memiliki satu tujuan. Mario, tolong buka kitab Lukas pasal 14. Di sini, Yahusua menjelaskan betapa pentingnya menjaga fokus kita pada hal yang utama. Bacalah ayat 25-27, Mario. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yahusua dalam perjalanannya. Sambil berpaling, dia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak dapat menjadi muridku." Maksud Kristus di sini adalah bahwa kita tidak boleh membiarkan apapun menjadi penghalang antara kita dan kerajaan Yahwa. Kita harus selalu mengutamakan kerajaan Yahwa. Itu berlaku dalam kehidupan pribadi kita, dalam karir kita, dan bahkan dalam pernikahan kita. Ini mungkin terdengar kasar. Anda tidak bisa menjadi murid saya kecuali Anda membenci semua orang yang Anda kasihi. Tetapi jelas, Dia tidak bermaksud demikian karena Dia menyuruh pengikutnya untuk mengasihi semua orang, termasuk musuh-musuh mereka. Sekali lagi, intinya adalah untuk mengutamakan kerajaan Yahwa. Nah,
Ketika Anda memikirkan hal itu, apa yang bisa disamakan dengan pentingnya keselamatan untuk menghabiskan kekekalan bersama Yahwa? Ini mengingatkan saya pada pernyataan Kristus yang ada di... Tunggu, saya buka dulu. Kitab Matius pasal 16 ayat 24-26. Di sini dikatakan, lalu Yahusua berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini adalah beberapa pertanyaan yang luar biasa, Doni. Iya, betul. Pertanyaan-pertanyaan itu memangkas semua hal yang tidak penting, yang mengacaukan hidup kita dan mengalihkan pikiran kita dari mencari Yahwa dan kerajaannya. Disinilah Sang Juru Selamat memfokuskan khotbah-khotbah dan perumpamaan-perumpamaannya. Beberapa perumpamaannya yang paling kuat sebenarnya cukup singkat. Tolong buka kitab Matius pasal 13 dan mari kita membaca beberapa perumpamaan yang ada di situ. Yang mana, Doni? Yang mana saja, Mario? Baiklah, ayat 33. Dan dia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Perumpamaan itu hanya terdiri dari satu ayat, tetapi perumpamaan itu sudah mengungkapkan bagaimana kita diubah sepenuhnya ketika kita tetap fokus pada kerajaan Yahwa dan membiarkan rohnya menulis hukumnya di hati kita. Oke, tolong baca perumpamaan yang lain, Mario. Ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah dia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ayat 45 dan 46 mengatakan, demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, dia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perhatikan, bagaimana titik fokus dari setiap hal ini adalah tentang cara mendapatkan kerajaan Yahwa. Anda menyimpan firman Yahwa di dalam hati Anda seperti perempuan yang menyimpan ragi itu, dan kemudian anugerah ilahi akan mengubah hidup Anda secara total. Anda menemukan kekayaan kerajaan Yahwa, dan sama seperti orang yang menemukan harta terpendam di ladang itu, Anda menyerahkan semua hal yang dapat merintangi Anda untuk mendapatkan kerajaan Yahwa. Anda ingin menghabiskan kekekalan di dalam kerajaan Yahwa. Jadi, seperti pedagang yang mencari mutiara yang sangat berharga itu, Anda mengorbankan apapun yang dapat menghalangi Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Inilah cara menjaga hal utama tetap menjadi hal utama. Dan itu dilakukan dengan mencari dahulu kerajaan Yahwa dan kebenarannya, sambil menyadari bahwa segala sesuatu yang lain akan ditambahkan ke dalam harta yang besar itu. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Kebanyakan orang Kristen saat ini memandang hukum ilahi sebagai beban berat yang untungnya telah dipaku di atas salib. Anggapan bahwa hukum ilahi tidak lagi mengikat menjadi pembenaran mereka untuk melanggar perintah keempat, menolak hari-hari raya Yahwa, dan merayakan hari-hari raya para penyembah berhala, makan daging haram, dan banyak lagi praktek-praktek lain yang dilarang dalam kitab suci. Sesuatu memang telah dipakukan di atas salib, tetapi itu bukan hukum ilahi. Untuk mempelajari apa yang dan apa yang tidak dipaku di atas salib, dengarkanlah episode radio WLC yang berjudul Apa yang telah dipakukan di atas salib. Anda dapat mendengarnya di worldslastchance.com. Kebohongan setan dirancang untuk membuat Anda berdosa. Pelajarilah kebenaran. Ini mungkin akan mengejutkan Anda. Sekali lagi, dengarkanlah episode yang berjudul Apa yang telah dipakukan di atas salib di radio WLC. Anda tahu nih, saya tidak pernah benar-benar menyadari hal ini sebelumnya, tapi Anda benar. Para pendeta, para pemimpin gereja, khotbah-khotbah, buku-buku rohani, semuanya benar-benar tidak terlalu fokus untuk mencari kerajaan Yahwa dan kebenarannya. Itu bukan fokus ajaran mereka. Ya, memang bukan, Mario. Denominasi-denominasi yang lebih konservatif memiliki khotbah tentang poin-poin doktrin tertentu yang menjadi pembeda denominasi mereka. Denominasi-denominasi yang lebih liberal dalam khotbah dan publikasi mereka akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan oleh anggota gereja mereka. Tapi sebenarnya, perhatian yang terfokus pada memenangkan perlombaan
untuk memasuki kerajaan Yahwa dan hidup bersamanya selamanya tidak menjadi topik yang dikhotbahkan atau didiskusikan. Benar, lantas menurut Anda mengapa bisa demikian, Doni? Ya, karena iblis tentu saja. Dalam kondisi ini, kita seperti memiliki selubung mental. Jadi meskipun ajaran Sang Juru Selamat diucapkan untuk orang-orang awam, tapi sepertinya kata-katanya tidak meresap ke dalam otak kita. Itu mengingatkan saya pada sesuatu yang dikatakan di dalam kitab Yesaya. Tunggu, saya buka dulu, Doni. Nah, ini dari kitab Yesaya pasal 29 ayat 11-13. Di sini dikatakan, "Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, 'Baiklah, baca ini,' maka dia akan menjawab, 'Aku tidak bisa, karena kitab itu termaterai.' Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, 'Baiklah, baca ini,' maka dia akan menjawab, 'Aku tidak bisa membacanya.' Dan Yahwa telah berfirman, 'Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan.'" Ya, ayat itu sudah mengatakannya dengan sangat baik. Itulah tepatnya yang telah terjadi. Jadi kita harus kembali mencari kerajaan Yahwa terlebih dahulu, dan kemudian segala sesuatu yang lain akan ditambahkan. Karena mencari kerajaan dan kebenarannya itulah yang utama. Tom Wright adalah seorang sarjana perjanjian baru dan teolog aliran Paulus, atau biasa disebut teologi Pauline. Dia juga adalah seorang uskup di gereja Inggris. Pada akhir tahun 1990-an, dia menerbitkan sebuah buku berjudul Yesus dan Kemenangan Allah. Nah Mario, ini adalah salinan dari kutipan yang ada di dalam bukunya. Tolong dibaca. Oke. Ini sangat menarik dan menyoroti betapa sulitnya, bahkan bagi para sarjana yang paling dihormati di dunia, untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang apa sebenarnya Injil Kerajaan yang seharusnya menjadi fokus kita. Dan jika Anda tidak tahu apa itu, lalu bagaimana Anda bisa fokus padanya? Benar, sudah pasti tidak bisa. Oke, silakan dibacakan Mario. Di sini dikatakan, "Di satu sisi, saya telah mengerjakan buku ini berulang kali hampir sepanjang hidup saya. Namun, pemikiran serius dimulai ketika saya diundang pada tahun 1978 untuk memberikan kuliah di Cambridge tentang Injil dalam Kitab Injil. Topiknya tidak hanya sangat luas, tapi saya sendiri tidak memahaminya. Sehingga saya tidak punya jawaban nyata untuk pertanyaan tentang bagaimana seluruh hidup Yahusua, bukan hanya kematiannya di kayu salib secara khusus, entah bagaimana adalah Injil." Ini adalah sebuah pernyataan jujur yang luar biasa yang dibuat oleh seorang sarjana yang berkedudukan tinggi seperti Wright. Dia tidak tahu apa Injil di dalam kitab Injil itu. Jadi bagaimana Anda bisa mengajarkannya jika Anda sendiri tidak mengetahuinya? Meskipun dia telah menyelesaikan sekolah seminari, namun dia belum siap. Seminari-seminari mengajarkan cita rasa khusus denominasi mereka tentang kekristenan, yaitu perbedaan doktrinal yang membedakan mereka. Mereka mengajarkan metode pertumbuhan gereja dan bagaimana melayani jemaat. Tetapi Injil Kerajaan Yahwa adalah sesuatu yang mereka tidak bahas. Dan mengapa harus membahasnya? Pengakuan iman gereja juga melampaui ajaran Kristus. Mereka melompat dari kelahirannya yang ajaib ke kematiannya seolah-olah apa yang terjadi di antaranya tidak terlalu signifikan. Mario, apa Anda ingat kata-kata ini dari pengakuan iman rasuli? "Saya percaya kepada Yesus Kristus yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan." Iya, saya ingat itu. Anda benar. Mengapa seluruh pelayanan publik dan ajarannya bisa dilewatkan begitu saja? Terus terang, saya tidak pernah benar-benar memperhatikan ini sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini serius. Iya, saya pikir hal seperti ini menyelinap masuk. Menurut saya, Martin Luther sedikit bertanggung jawab di sini. Dia adalah orang hebat yang berkontribusi besar pada pengungkapan kebenaran. Tapi dia juga adalah manusia yang melakukan beberapa kesalahan. Banyak gereja Kristen Protestan pada hari ini yang didasarkan pada ajaran-ajaran Luther. Masalahnya adalah, dia tidak langsung berpatokan pada firman Kristus untuk menemukan Injil. Sebaliknya, dia pergi ke Paulus, terutama kitab Roma. Anda harus mengakui ini adalah sebuah cara yang agak aneh untuk membangun pondasi Kristen Protestan. Saya tidak pernah memikirkan ini sebelumnya, tapi Anda benar, Doni. Dan kita tahu, kitab Roma pasal 1 ayat 17 berkata, "Orang benar akan hidup oleh iman." Ini adalah sebuah kebenaran yang kuat. Surat-surat Paulus selalu ditujukan kepada orang-orang atau situasi tertentu. Paulus jelas mewakili Yahusua, tetapi surat-suratnya membahas, seperti yang Anda katakan, berbagai masalah yang muncul di gereja mula-mula. Untuk mendapatkan pesan Injil yang murni, mengapa tidak langsung ke sumbernya, Yahusua? Oke, ketika Anda bicara seperti itu, saya harus mengakui bahwa sekarang jadi terlihat aneh ketika Paulus dianggap sebagai pendiri kekristenan. Dia memang adalah rasul bagi orang-orang non-Yahudi, tapi dia bukan pendirinya.
Dia bahkan baru menjadi orang percaya beberapa tahun setelah peristiwa Pentakosta. Ya benar, tapi ini adalah sebuah fenomena yang sangat nyata. Nah, karena itu, jangan menjadi heran ketika Uskup Wright diminta untuk memberikan kuliah di Universitas Cambridge. Dan Anda tahu dia diundang ke sana pasti karena dia sangat dihormati, Doni. Iya, sudah pasti. Tapi dia menyadari bahwa dia tidak memahami Injil seperti yang diajarkan dalam kitab Injil itu sendiri. Ini sebenarnya adalah sebuah kecaman yang dia akui dengan jujur. Tapi sebenarnya itu bukan kesalahannya. Karena dia sendiri tidak pernah diajari. Tidak di sekolah minggu, tidak di gereja, tidak di seminari. Tentang Injil Kristus seperti yang disajikan dalam kitab Injil. Dia adalah orang yang berpengetahuan dan seorang sarjana yang pintar. Tetapi meskipun demikian, dia hanya menyentuh kulit luar dari kebenaran Injil yang ada di dalam kitab Injil. Dan dia menyadari itu. Oh ya, apa Anda sudah membaca salah satu bukunya, Doni? Ya, dan yang cukup membuat kaget, dia sendiri masih belum begitu jelas dalam tulisannya tentang apa sebenarnya Injil dalam kitab Injil itu. Dia juga memiliki beberapa poin di mana dia melakukan kesalahan. Misalnya, dia percaya bahwa kedatangan kedua Yahusua atau Parousia yang dibicarakan dalam kitab Injil sudah terjadi pada tahun 70 Masehi. Iya, itu aneh. Karena dengan keyakinan seperti itu, dia membuat Yahusua dan Paulus menjadi saling bertentangan terkait parousia. Oke, bagi para pendengar yang belum tahu kata ini, parousia adalah kata Yunani yang cukup umum yang berarti kedatangan atau kehadiran. Jadi, dengan meyakini itu, dia semakin mengacaukan persoalan ini, Doni. Dan itu belum semua, Mario. Anda tahu C.S. Lewis? Iya, yang saya tahu dia meninggal pada tahun 1963, dan dia adalah seorang penulis dan teolog. Dia mengajar di Oxford dan Cambridge, iya kan? Iya, betul. Sebenarnya buku-bukunya selalu berisikan tema-tema teologis Kristen. Nah, menurut C.S. Lewis, Yahusua sendiri bukanlah seorang pengkhotbah Injil. Apa? Apa Anda serius? Kenapa dia berpikir begitu, Doni? Dia mengatakan Injil itu tidak ada di dalam kitab Injil. Saya tahu ini mengejutkan. Namun hal itu membantu kita mengidentifikasi apa hal utama yang menyebabkan kebingungan dalam dunia Kristen. Saya punya sebuah kutipan di sini yang saya ingin Anda baca, Mario. Ini dari sebuah buku yang berjudul Surat Lewis untuk Gereja-Gereja Muda. Sekali lagi, ini sangat mengejutkan. Tetapi kita perlu mengetahui apa yang telah membentuk ketidaktahuan yang luas akan Injil Yahwa sebagaimana yang tertera di dalam kitab Injil. Nah, silakan baca bagian yang sudah ditandai, Mario. Oke, di sini dikatakan, surat-surat para rasul itu sebagian besar merupakan dokumen Kristen paling awal yang kita miliki. Kitab Injil datang belakangan. Kitab Injil bukanlah Injil, pernyataan keyakinan Kristen. Kitab Injil itu ditulis untuk mereka yang telah bertobat, yang telah menerima Injil. Kitab Injil meninggalkan banyak komplikasi, yaitu teologi, karena itu ditujukan untuk para pembaca yang telah diajar di dalam Injil. Dalam pengertian itu, surat-surat para rasul itu datang lebih dulu dan lebih sentral daripada kitab Injil. Meskipun tentu saja tidak lebih dari peristiwa-peristiwa besar yang diceritakan kitab Injil. Tindakan Tuhan, inkarnasi, penyaliban, dan kebangkitan muncul lebih dulu. Analisis teologis paling awal muncul dalam surat-surat para rasul. Kemudian, ketika generasi yang mengenal Tuhan telah sekarat, kitab Injil pun disusun untuk menyediakan bagi orang-orang percaya sebuah catatan tentang pekerjaan besar dan beberapa perkataan Tuhan. Wow, luar biasa. Cukup menakjubkan. Pedalaran semacam inilah yang dibuat oleh seorang penulis yang memiliki banyak pembaca, yang telah membentuk pengetahuan dunia Kristen, atau kekurangannya, tentang Injil Kristus sebagaimana yang ditampilkan dalam kitab Injil yang disampaikan oleh Kristus sendiri. Ya, perkataan kitab Injil bukanlah Injil, itu sungguh sebuah pernyataan luar biasa yang bisa dikatakan oleh seseorang. Tetapi Anda dapat melihat betapa luasnya masalah ini ketika para sarjana yang dihormati juga tidak dapat menjelaskan apa itu Injil. Sudah begitu banyak pengetahuan dan pemahaman yang hilang. Sedih sekali. Nah, ini adalah pernyataan lain dari Luther. Pernyataan ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Pada dasarnya, Luther sedang memilih sumber mana yang ingin dia gunakan dalam Alkitab. Dan dia memilih semua tulisan-tulisan Paulus dan Injil Yohanes. Begitulah. Oke, silakan dibacakan, Mario. Baiklah, di sini Luther berkata, Injil Yohanes adalah Injil utama yang benar dan yang sejati. Jauh lebih disukai dari 3 Injil yang lainnya dan ditempatkan jauh di atas ketiga Injil itu. Wow, benarkah Luther yang mengatakan ini, Doni? Iya, begitulah. Tolong baca terus, Mario. Di sini Luther berkata, Injil Yohanes adalah Injil utama yang benar dan yang sejati, jauh lebih disukai dari 3 Injil yang lainnya, dan ditempatkan jauh di atas ketiga Injil itu. Demikian pula, surat-surat Santo Paulus dan Santo Petrus jauh melampaui ketiga Injil lainnya, Matius, Markus, dan Lukas. Singkatnya, Injil Santo Yohanes dan suratnya yang pertama. Surat-surat Santo Paulus, khususnya kitab Roma, Galatia, dan Efesus, dan surat Santo Petrus yang pertama,
adalah kitab-kitab yang menunjukkan Kristus kepada Anda dan mengajarkan kepada Anda semua yang perlu dan baik untuk Anda ketahui. Meskipun Anda tidak pernah melihat atau mendengar kitab atau doktrin yang lain. Oleh karena itu, surat Santo Yakobus benar-benar sebuah surat jerami jika dibandingkan dengan surat-surat yang lain, karena surat Yakobus tidak memiliki sifat Injil. Apakah Anda menangkap bagaimana sebutannya pada kitab Yakobus? Iya, sebuah surat jerami. Anda tahu, saya pernah mendengar orang-orang mengambil satu-satu ayat dalam Alkitab. Tapi Luther membuang satu kitab sekaligus. Ya, saya tahu. Ini mengejutkan. Sejarawan G.F. Moore menunjukkan bahwa Luther dengan pasti menilai beberapa kitab dalam Alkitab lebih berharga daripada yang lain. Pada dasarnya, dia melakukan apa yang selalu dilakukan oleh para paus dan pejabat gereja. Alih-alih menerima kitab suci secara keseluruhan sebagai firman Yahwa, dia malah menilai pentingnya sebuah kitab berdasarkan seberapa erat kitab itu melekat pada doktrin kesayangannya, yaitu pembenaran oleh iman. Pada dasarnya Luther mengganti sistem dogmatis kepausan dengan sistem penilaian dogmatisnya sendiri. Jadi bagaimana sikap kita pada kondisi seperti ini, Doni? Kita harus menanganinya secara langsung. Kita harus kembali ke ajaran Kristus, dan dengan kerendahan hati, kita harus berusaha untuk mempelajari kebenaran yang ada di dalam dia. Kitab Ibrani sebenarnya berisi sebuah peringatan. Tetapi kita sudah mengabaikannya terlalu lama. Mario, tolong buka kitab Ibrani pasal 2, dan bacakan 4 ayat pertama untuk kita. Apa yang dikatakan di situ? Oke, saya hampir mendapatkannya. Nah, ini dia. Di sini dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Yahwa meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Itu dia. Itulah yang utama. Yahuswa adalah pengkhotbah Injil pertama dalam Perjanjian Baru. C.S. Lewis dan Martin Luther keduanya telah keliru. Jadi, untuk mengetahui Injil, kita perlu pergi ke sumbernya. Dan itu adalah Yahuswa dan ajaran-ajarannya, seperti yang tercatat dalam kitab Injil. Iya, saya tahu kita hampir kehabisan waktu, Doni, tapi kita telah menghabiskan seluruh waktu ini untuk berbicara tentang Injil. Sebelum kita menutup segmen program kita ini, dapatkah Anda menjelaskan dengan tepat apa pesan Injil itu, Doni? Singkatnya, kabar baik Injil adalah bahwa rencana awal Bapa untuk penciptaan dunia dan umat manusia, rencana yang sama yang telah dirusak oleh pemberontakan setan dan kejatuhan Adam dan Hawa, akhirnya akan mencapai kegenapannya. Yahwa akan memindahkan Yerusalem baru, pusat pemerintahan ilahi, turun ke bumi yang baru, di mana dia akan hidup dan memerintah selamanya bersama dengan semua orang yang telah menerima karunia keselamatan dan pemulihannya melalui iman dalam jasa penebusan Yahuswa. Itulah pesan Injil. Itulah yang paling banyak dibicarakan Yahuswa. Yohanes mengulanginya dengan indah dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Yahwa akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Yahwa mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya melalui dia. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Para pemelihara hari Minggu mengklaim bahwa kitab Galatia mengajarkan bahwa Sabat telah dipakukan di atas salib. Para pemelihara hari Sabtu menggunakan teks yang sama untuk mengklaim bahwa hari-hari raya Yahwa tidak lagi mengikat. Dan semua orang mengklaim bahwa roh-roh dunia yang lemah dan miskin yang disebutkan dalam kitab Galatia pasal 4 mengacu pada hukum-hukum Israel yang mereka katakan tidak lagi mengikat orang Kristen saat ini. Namun, begitu Anda memahami masalah yang terlibat, Anda akan segera menyadari bahwa maksud Paulus tidak seperti itu. Jika hukum Yahwa bisa diubah atau dikesampingkan, maka Yahuswa tidak perlu mati. Yahwa bisa saja mengubah upah dosa menjadi hukuman selain kematian. Jika Anda ingin memahami surat Paulus kepada jemaat Galatia, Anda perlu mendengarkan episode radio WLC yang berjudul Paulus dan Jemaat Galatia. Apa sebenarnya yang dia maksud?
Buka saja world/chance.com, klik ikon radio WLC, dan gulir ke bawah untuk mendengarkannya. Sekali lagi, judulnya adalah Paulus dan Jemaat Galatia. Apa sebenarnya yang dia maksud? Di world/chance.com. Anda juga dapat mencarinya di YouTube. Baiklah, Anda mendapat surat, Doni. Oke, dari mana pertanyaan hari ini berasal, Mario? Saya selalu senang memperhatikan tempat asal para pendengar kita yang ada di seluruh dunia. Nah, mari kita lihat apakah Anda bisa menebaknya. Saya akan memberikan petunjuknya. Mari kita lihat apakah Anda bisa memberi saya jawaban yang benar. Pertanyaan kita ini datang dari negara tempat di mana bursa saham pertama dibuat pada tahun 1602. Negara apa itu, Doni? Tahun 1602. Oke, jawaban saya adalah Italia atau Portugal. Mungkin di kota London, ya jadi Inggris. 3 tebakan dan ketiga-tiganya salah. Oke. Spanyol mungkin? Mereka terlibat dalam banyak perdagangan? Bukan. Doni, jika Anda memang tidak tahu, Anda sebaiknya menyerah. Oke, negara apa itu, Mario? Sebut saja. Belanda. Pasar saham pertama di dunia diciptakan untuk mendanai perusahaan Hindia Timur Belanda. Betulkah? Oke, saya tidak menduganya, tapi menarik. Mise Dekker dari Tilburg di Belanda menanyakan sebuah pertanyaan bagus. Kita memiliki sejumlah episode tentang kemanusiaan Kristus yang bertentangan dengan doktrin dari para penyembah berhala yang dapat kita lihat dalam Ketuhanan Tritunggal. Mise menulis, "Saya telah mendengarkan program-program radio Anda dan menonton video-video Anda tentang Trinitas dan kemanusiaan penuh Yahusua di YouTube. Anda membahas kasus yang sangat menarik. Namun, satu hal yang saya belum lihat Anda sampaikan adalah pernyataan Yahusua bahwa sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Bagaimana Anda mendamaikan itu dengan bukti lain yang mengatakan Yahusua tidak memiliki praeksistensi sebelum proses pembuahannya?" Itu adalah pertanyaan yang bagus. Terima kasih, Misi, telah menanyakannya. Kita seharusnya membahas itu sebelumnya. Jadi saya senang memiliki kesempatan untuk membahasnya. Mari luangkan waktu sejenak untuk membaca bagian yang ditanyakan Misi sesuai konteksnya, Mario. Iya, saya sedang mencarinya. Saya pikir itu Iya, ini dia. Kitab Yohanes pasal 8. Tampaknya di sini orang-orang Farisi, sebagaimana kebiasaan mereka yang suka berargumen, mencoba untuk memprovokasi Yahusua untuk berdebat. Dan tentu saja, dengan Yahusua, mereka tidak bisa berdebat. Mari kita lihat. Ayat 56. Yahusua berkata, "Abraham, bapamu, bersukacita bahwa dia akan melihat hariku, dan dia telah melihatnya, dan dia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yahusua kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Banyak orang percaya bahwa Yahusua di sini mengklaim keilahian. Iya, saya selalu berpikir itulah yang dia lakukan di sini, Doni. Tentu saja, kata "aku" adalah tetragramaton untuk nama ilahi Yahwa. Ya, tapi jika memang itu yang dibahas, maka begitulah yang akan ditulis dalam bahasa aslinya. Tapi bukan itu. Kristus kemungkinan besar berbicara dengan menggunakan bahasa Aram. Kitab Yohanes ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi semua orang Yahudi tahu tetragramaton Ibrani, dan bukan itu yang tertulis. Lagi pula, Yahusua tidak akan mengklaim keilahian, karena dia berulang kali menyatakan bahwa hanya Yahwalah satu-satunya Tuhan yang benar. Mario, tolong buka kitab Yohanes pasal 5, dan baca ayat 43 dan 44. Ini hanyalah salah satu dari sejumlah tempat di mana Yahusua menekankan keesaan Yahwa. Monoteisme murni bahwa Yahwa adalah satu-satunya Tuhan. Oke, dia berkata, "Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa?" Yahwa menurut pernyataan tegas dari Kristus adalah satu-satunya Allah. Jadi dia tidak akan bertentangan dengan dirinya sendiri dengan cara berbalik dan mengklaim keilahian untuk dirinya sendiri. Beberapa pasal kemudian. Ya, sepertinya tidak. Jadi, apa yang sebenarnya dia katakan, Doni? Dia berkata sebagaimana yang tertulis. Aku, atau kalimat, akulah dia, kalimat yang dia katakan dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 26. Baiklah, tunggu sebentar, saya buka dulu. Oh, ini percakapannya dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Dimulai dari ayat 25, di sini dikatakan. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus, dan apabila dia datang, dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yahusua kepadanya, "Akulah dia."
yang sedang berkata-kata dengan engkau. Secara tata bahasa, kalimat ini telah diatur ulang agar terdengar lebih baik di dalam bahasa Indonesia. Namun, terjemahan langsungnya dari bahasa Yunani adalah, akulah dia yang berbicara kepadamu. Sekali lagi, kata aku di sini bukan tetragrammaton, yang juga akan dikenali oleh perempuan Samaria itu. Yahusua tidak mengklaim keilahian di sini. Dia hanya mengatakan dalam bahasa bebas modern, "Hei, ini aku." Ini adalah kata Yunani yang sama persis baik dalam konkordansi nomor 1473. Ego, yang merupakan kata ganti orang I atau aku dalam bahasa Indonesia. Dan konkordansi nomor 1510. Me, yang merupakan padanan bahasa Yunani dari kata kerja verb of being, am, dalam bahasa Inggris. Yang ada dalam kalimat I am, yang dalam bahasa kita berarti akulah atau aku adalah. Jadi tidak ada maksud tersembunyi di sini. Kata itu akan sama penggunaannya jika saya mengatakan, akulah Mario. Aku adalah seorang laki-laki. Aku adalah seorang ayah. Iya benar Mario. Yahusua hanya mengatakan, akulah Mesias. Pada saat perempuan Samaria itu sedang berbicara tentang kapan Mesias datang, dan Yahusua menjawabnya dengan berkata, akulah Mesias. Ini adalah poin yang sama yang dia sampaikan kepada orang-orang Farisi beberapa pasal setelahnya. Oke, tapi saya belum mengerti, Doni. Dalam konteksnya, dia hanya mengatakan, aku adalah Mesias, yang dijanjikan dari sejak sebelum Abraham ada. Akulah dia yang dijanjikan itu. Dia tidak akan menentang pernyataannya yang berulang-ulang bahwa Tuhan itu hanyalah Yahwa. Dia bahkan bisa saja dengan mudah berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah disalibkan. Hah? Saya tidak mengerti, Doni. Anda tidak paham karena begitulah ciri khas bahasa Yahudi. Kita akan menjadi bingung saat menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Bacalah kitab Wahyu pasal 13 ayat 8. Anda akan mengerti maksud saya, Mario. Oke. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembeli dari sejak dunia dijadikan. Jadi, cara orang Israel memandang waktu berbeda dengan cara kita. Mirip dengan para pendayung perahu yang mendayung ke belakang untuk maju ke depan. Jadi meskipun kedengarannya aneh bagi kita, itu adalah cara berbicara yang sangat Yahudi yang dipahami oleh para pendengar Yahusua. Ketika dia memberitahu orang-orang Farisi, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dia mengatakan dalam budaya setempat bahwa aku adalah Mesias yang dinubuatkan sebelum Abraham ada. Menarik. Terima kasih atas penjelasannya, Doni. Baiklah, saatnya untuk satu pertanyaan singkat lagi. Veronica Soto dari Ekuador bertanya, saat ini ada dorongan besar di Ekuador untuk memaksakan vaksinasi COVID-19, di mana beberapa provinsi akan meminta bukti vaksinasi sebelum mengizinkan orang-orang memasuki fasilitas-fasilitas umum. Saya telah mendengar banyak hal yang benar-benar menakutkan tentang vaksin virus corona. Memikirkan paksaan untuk divaksinasi, atau memikirkan larangan untuk keluar berbelanja, atau bekerja benar-benar memprihatinkan. Apakah ini adalah tanda binatang itu? Terima kasih atas pertanyaan Anda, Veronica. Saya mengerti mengapa beberapa orang dapat berpikir inilah tanda dari binatang itu. Iya, begitulah. Apalagi jika mereka sudah tidak bisa bekerja lagi tanpa menunjukkan bukti vaksinasi. Kita mendengar sejumlah negara di dunia ingin memberlakukan aturan seperti itu, Doni. Begini masalahnya. Ada sejumlah hal yang dipaksakan oleh pemerintah selama bertahun-tahun yang dianggap orang sebagai tanda binatang itu. Ketika kode batang pertama kali digunakan pada kemasan produk, beberapa orang mengira itu adalah tanda binatang. Iya, tapi itu berbeda, Doni. Itu tidak menghalangi siapapun untuk membeli dan menjual. Bagaimana dengan nomor jaminan sosial yang digunakan orang Amerika? Oh, saya tidak tahu tentang itu, Doni. Ya, itu ditetapkan pada tahun 1936 sebagai cara untuk melacak pendapatan para pekerja. Orang-orang Amerika senang karena mereka tidak memiliki KTP nasional. Tapi kartu jaminan sosial mereka adalah sebenarnya KTP nasional mereka secara hukum. Pada saat itu, ada banyak kekhawatiran bahwa nomor jaminan sosial yang diberikan kepada setiap pekerja ini adalah tanda dari binatang itu. Dan sekarang, 80-an tahun kemudian, bayi-bayi sudah diberi nomor tersebut di rumah sakit. Maksud saya adalah, tanda binatang itu jauh lebih besar daripada kartu identitas nasional, atau bahkan vaksinasi yang dipaksakan. Anda masih ingat pertarungan antara Yahwa dan setan secara keseluruhan terkait apa, Mario? Penyembahan atau peribadatan? Ya, benar. Jadi tanda binatang itu, secara global, tidak akan terbatas pada vaksinasi paksa satu negara atau kartu identitas nasional negara lain. Tanda binatang itu akan berupa hukum yang mengharuskan orang untuk menghormati hari Minggu atau bahkan hari Sabtu dalam kalender Gregorian Kepausan, atau yang kita kenal dengan nama kalender Masehi. Hari-hari raya Yahwa yang sejati hanya dapat dihitung dengan kalender lunisolar asli yang ditetapkan pada masa penciptaan. Masalah yang akan dihadapi semua orang percaya adalah bahwa siklus mingguan kalender Alkitab sangat berbeda dari siklus mingguan berkelanjutan dalam kalender modern kita. Disitulah
ujian yang akan datang. Ini semua tentang peribadatan. Ya, itu sudah menjadi tantangan bagi orang-orang percaya. Kalender menentukan hari apa Anda bekerja atau pergi ke sekolah dan hari apa Anda libur. Kalender Masehi kepausan telah menjadi begitu umum dan bahkan menurut saya kebanyakan orang tidak tahu bahwa kalender modern kita adalah hasil rancangan seorang ahli astronomi Yesuit. Ya benar. Dan kalender modern ini diadaptasi langsung dari kalender Julian, para penyembah berhala, yang sama seperti kalender Masehi, adalah kalender matahari. Kalender Yahwa sendiri menggunakan matahari dan bulan. Jadi, kesimpulannya, ujian yang akan dihadapi puncaknya adalah dalam hal peribadatan. Dan walaupun kita sudah tahu bentuk dari ujian itu, tapi sekarang ini belum dipaksakan dengan undang-undang dengan ancaman kematian. Hari itu akan datang, tapi belum datang. Oke, para pendengar, terima kasih telah mengirimkan pertanyaan bagus ini kepada kami. Saya sendiri senang mendapatkannya karena saya juga belajar banyak. Baik, jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar yang Anda ingin dijawab oleh Doni, silakan langsung saja kunjungi situs web kami di worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami senang mendengar dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari Firman Yahwa. Ketika Annie Davis masih bayi, ayahnya, Richard, mengalami patah tulang punggung dalam kecelakaan di sebuah pertambangan. Untuk membantu menghidupi keluarga, Nyonya Davis menerima anak kos dan membuka sebuah toko kecil yang menjual buah-buahan dan manisan. Tetapi, hidup masih tetap penuh dengan perjuangan. Tapi walaupun Richard dan Hannah Davis berada dalam kemiskinan, mereka adalah orang-orang yang sangat berbudaya. Richard adalah seorang musisi sekaligus penyair. Dia membuat sejumlah himne dan lagu kebangsaan, serta sebuah musik instrumen. Dia mengajari musik dan sejarah kepada anak-anaknya. Dia menyemangati putrinya untuk mengembangkan kemampuan bernyanyinya. Kedua orang tuanya juga merupakan orang Kristen yang setia. Bertahun-tahun kemudian, ketika mengingat masa lalu, putra bungsu mereka, David, berkata, "Agama dan budaya adalah makanan sehari-hari kami." Keluarga Davis mendorong anak-anak mereka untuk membaca Alkitab secara menyeluruh dan menawarkan hadiah jika mereka berhasil, terlepas dari kesulitan keuangan yang terjadi di dalam keluarga mereka. Selain melakukan ibadah keluarga di mana Alkitab dibacakan, anak-anak juga diharapkan untuk menghafal ayat-ayat Alkitab. Ketika Annie masih remaja, seorang pengkhotbah muda bernama Evan Roberts datang ke desanya. Dia membawa pesan harapan yang menggugah, berfokus pada mujizat kehidupan yang sepenuhnya dikomitmenkan kepada Yahwa. Annie terlambat menghadiri pertemuan itu, dan dia mengakui dia merasa bosan. Setelah pertemuan ditutup, Annie menjadi sangat gelisah. Dia menyadari dengan cara yang sama sekali baru betapa berdosanya dia, dan dia rindu agar hatinya dapat menjadi benar di hadapan Yahwa. Ada pertemuan kedua yang dijadwalkan pada malam itu, dan Annie tidak sabar untuk menghadirinya. Selama pertemuan itu, hati Annie remuk ketika dia mendengar kasih Yahwa yang luar biasa bagi para pendosa. Saat air matanya mengalir, dia memberikan hatinya kepada Yahwa dengan cara yang benar-benar baru. Ketika pertemuan selesai, pendeta setempat menoleh padanya dan mengundangnya untuk bernyanyi. Dia berdiri dan bernyanyi. Inilah kasih yang seluas samudra, cinta kasih seperti air bah. Ketika pangeran kehidupan, tebusan kita, menumpahkan bagi kita darahnya yang berharga. Siapa yang bisa lupa pada kasihnya? Siapa yang bisa berhenti bernyanyi memujinya? Dia tidak akan pernah bisa dilupakan di sepanjang hari-hari abadi surga. Di bukit penyaliban, mata air tercurah lebar dan dalam. Melalui gerbang air anugerah Yahwa, mengalir arus yang besar dan penuh kasih. Anugerah dan kasih seperti sungai besar, mengalir tanpa henti dari atas, dan kedamaian surga dan keadilan yang sempurna mencium dunia yang berdosa dengan kasih. Annie tidak sanggup melanjutkan nyanyiannya. Dia menangis cukup keras, tetapi semua hadirin yang berada di sana pun turut menangis.
Setelah itu, Annie berbicara kepada Evan Roberts. Dia menceritakan kerinduannya untuk menggunakan bakatnya untuk Yahwa. Evan pun mendorongnya untuk berdoa tentang hal itu setelah Annie dan saudara perempuannya bergabung dalam penginjilan. Ini hanyalah awal dari kebangunan besar yang akan menyapu seluruh Wales. Lebih dari 100.000 orang memberikan hati mereka kepada Yahwa, dan para misionaris dikirim ke seluruh dunia membawa kabar baik tentang kasih dan pengampunan Yahwa. Dan dimanapun pesan itu menyebar, begitu pula lagu yang kemudian dikenal sebagai lagu kasih kebangunan Wales. Roh Yahwa menggunakan nyanyian seorang remaja muda itu untuk menyampaikan pesan keselamatan ke setiap hati di mana-mana. Para pendengar, jika Anda ingin bekerja untuk Yahwa, ketahuilah bahwa Dia memiliki pekerjaan khusus yang hanya dapat Anda lakukan. Anda tidak perlu bepergian ke luar negeri. Anda memiliki lingkup pengaruh tepat di tempat Anda berada. Jika Anda berniat dalam hati untuk bekerja bagi Yahwa, Dia akan menggunakan Anda untuk kehormatan dan kemuliaannya. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 20 dan 21 mengatakan, "Maka Eloa damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yahusua Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya melalui Yahusua Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Dunia saat ini seperti sebuah kettle uap. Tekanan meningkat dari semua sisi dan sangat mudah untuk mengalihkan perhatian dari hal-hal terpenting dalam hidup yang bagi seorang Kristen adalah hal yang utama, mencari dahulu kerajaan Yahwa. Iya, saya pernah diberitahu. Saya belum pernah mencobanya dan saya tidak akan mau. Tapi saya diberitahu bahwa jika Anda menjatuhkan seekor katak ke dalam panci berisi air mendidih, katak itu akan langsung melompat keluar. Badannya tentu saja akan terkena air panas dan mungkin kulitnya akan melepuh. Tapi dia tidak akan mati. Namun, jika Anda memasukkan katak ke dalam panci berisi air dingin dan perlahan-lahan meningkatkan panasnya, katak itu akan tetap di sana sampai dia mati. Itu analogi sempurna dari semua tekanan yang meningkat di dunia modern kita, Mario. Ada stres dan tekanan dari dunia politik, dari bahaya-bahaya baru, dan yang terus meningkat hingga ke persoalan kesehatan kita, atau usaha-usaha dalam mencari nafkah. Belum lagi kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat Anda memikul salib dan mengikut Kristus. Iya, benar Mario. Dan tangan iblis sedang memegang tuas kontrol. Dia terus menaikkan panas. Sangat penting bahwa melalui semua intensitas yang meningkat ini, kita tetap fokus pada hal utama, mencari Yahwa dan kerajaannya. Iya, kita telah berbicara tentang pentingnya melakukan itu, Doni. Tapi secara praktis, pada saat sekarang, bagaimana kita melakukannya? Bagaimana cara kita menjaga fokus kita pada hal yang utama ini? Dengan mengingatkan diri kita sendiri akan janji-janji Yahwa. Firman-Nya teguh. Dia tidak akan pernah melanggar firman-Nya kepada kita. Mario, tadi di awal program kita, Anda sudah membaca kitab Matius pasal 6 ayat 33. Tolong buka dan baca sekali lagi. Tetapi kali ini bacalah dari ayat 25, supaya kita bisa melihat konteksnya. Yahusua tahu bahwa rahasia agar kita tidak teralihkan dari hal yang utama adalah dengan memiliki keyakinan pada kemampuan Bapa untuk melindungi dan menjaga kita. Dan dia menjelaskannya dengan cukup panjang. Oke, tolong bacakan Mario. Kitab Matius pasal 6 ayat 25-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu.
Jadi jika demikian Yahwa mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Dia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Eloa. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Oke, ayat selanjutnya akan mengatakan hal yang terpenting. Tetapi carilah dahulu kerajaan Yahwa dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita tidak perlu khawatir tentang hari esok. Kita tidak perlu khawatir tentang politik atau pandemi. Itu semua akan menjadi lebih buruk. Itu cara Anda untuk memberi semangat, Tony? Saya jadi benar-benar bersemangat. Bukan, saya serius. Tapi itu menggembirakan. Semua itu akan menjadi lebih buruk. Tetapi ini adalah tanda-tanda bahwa akhirnya sudah dekat. Mario, tolong buka kitab Matius pasal 24 dan bacalah ayat 6-8. Ayat ini akan memperjelas poin yang Anda maksud. Baiklah. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kitab Lukas pasal 21 ayat 28 mengatakan, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kita tidak perlu takut akan hari-hari yang akan datang. Kita tidak perlu takut akan politik atau pandemi, atau bahkan kematian itu sendiri. Kita hanya perlu memastikan bahwa hal utama yang kita fokuskan adalah tetap hal utama. Kerajaan kebenaran Yahwa. Kita tidak boleh teralihkan dari menjadikan hal itu sebagai prioritas pertama kita. Bersama Paulus, kita perlu berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Yahwa dalam Kristus Yahuswa. Amin. Dan cara kita melakukannya, saudara-saudara, adalah dengan mengenal Yahwa secara pribadi. Bukan dari apa yang dikatakan oleh para pengkhotbah kita, bukan dari apa yang digambarkan di dalam sebuah buku, tetapi pada tingkat pribadi untuk diri kita sendiri. Kemudian, bersama Paulus, kita dapat mengatakan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada harinya. Baik para pendengar, bergabunglah bersama kami kembali besok. Sampai jumpa, dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda, Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.